Pengacara Gabriel memutuskan untuk mampir ke sebuah kafe sebelum menuju ke pengadilan, mengetahui bahwa hari itu akan panjang dan kasus yang akan dia hadapi rumit. Saat masuk, dia melihat wajah yang dikenalnya, dan setelah beberapa saat berusaha, dia akhirnya ingat. Itu adalah Emma, mantan pacarnya yang dia putuskan hubungannya 25 tahun yang lalu. Tapi dia tidak sendirian, dan ada kejutan besar yang menantinya. Hola teman-teman. Saya Rina dan ini adalah kisah Rina. Saya harap Anda menikmati cerita ini. Emma hampir menyelesaikan tahun terakhirnya di sekolah menengah, penuh dengan harapan untuk tahun depan ketika dia akan memulai perjalanannya di sekolah hukum. Suatu hari, setelah kelas, salah satu temannya mengundangnya untuk menemani ke rumah sepupunya, di mana dia perlu mengambil paket untuk ibunya. Emma segera menerima undangan itu, menunjukkan persahabatannya. Ketika mereka tiba di rumah sepupunya, Emma dengan sabar menunggu di luar sementara temannya menyelesaikan tugasnya. Pada saat itulah seorang penghuni rumah, Jin, muncul. Jin sedikit lebih tua dari Emma dan sudah memancarkan aura misteri dan pemberontakan. Dia sebenarnya adalah sepupu teman Emma. Memulai percakapan dengannya, Jin menampakkan diri sebagai sosok yang sangat menawan, membuat Emma benar-benar terpesona dalam beberapa menit. Mata Jin yang berpengalaman tahu persis bagaimana menarik perhatian gadis muda itu, dan segera mereka mengatur kencan. Dalam beberapa minggu berikutnya, Emma terlibat sepenuhnya dengan Jin. Dia lebih berpengalaman dan licik, mendapatkan semua yang dia inginkan. Seiring berjalannya waktu, Jin memperlihatkan bahwa dirinya tidak konsisten, dan saat Emma sangat mencintainya, dia meninggalkan Emma tanpa pikir panjang, dengan kejam menghancurkan hatinya. Itu adalah pengalaman yang menyakitkan bagi Emma yang polos. Beberapa bulan berlalu sebelum dia mencapai minggu-minggu terakhir sebelum memulai sekolah hukum. Emma sedang menghadapi perasaan yang bergolak dan rasa gelisah yang mendalam, tetapi apa yang menantinya dalam beberapa hari mendatang akan menjadi pukulan yang menghancurkan impiannya. Emma membuat penemuan yang mengguncang dunianya. Dia hamil oleh Jin. Berita ini menghancurkan semua rencana yang telah dia buat untuk masa depan. Jin yang belum dewasa, seperti biasa, menolak untuk bertanggung jawab dan menolak untuk menerima perannya sebagai ayah. Emma melahirkan putranya, yang dia beri nama Hugo, dan harus menghadapi perjalanan yang menantang sebagai ibu tunggal, menangani tantangan tak terduga yang dilemparkan kehidupan padanya. Meskipun dukungan yang tak tergoyahkan yang diterima Emma dari orang tuanya, jelas sejak awal bahwa tanggung jawab merawat Hugo akan jatuh padanya. Orang tuanya menekankan bahwa dia perlu bekerja untuk mendukung bayi tersebut, dan meskipun ibunya menawarkan untuk membantu merawat Hugo ketika dia bekerja, tujuan utamanya adalah agar Emma belajar pelajaran penting tentang mengambil tanggung jawab atas pilihannya sendiri. Meskipun impian untuk menjadi pengacara harus ditunda, Emma menemukan sumber motivasi harian untuk melanjutkan perjalanannya. Dia mendapatkan pekerjaan sebagai resepsionis di sebuah firma hukum bergengsi. Beberapa tahun berlalu, dan putra Emma, Hugo, sudah berusia 3 tahun. Dia terus menjalankan perannya sebagai resepsionis di firma hukum yang sama, dan seiring waktu, dia telah mendapatkan kepercayaan dari para pengacara yang bekerja di sana. Sesekali, mereka mengundangnya untuk menemani mereka sebagai penonton di beberapa sidang penting. Emma sangat senang dengan kesempatan ini dan memanfaatkan setiap momen untuk belajar dan berkembang. Selama sidang-sidang tersebut, dia dengan cermat mencatat dan menyerap setiap intervensi para pengacara. Jelas bahwa keinginannya untuk menjadi pengacara tetap kuat. Itu adalah hari yang sibuk di firma hukum, karena seorang pengacara baru akan bergabung dengan tim. Reputasinya mendahuluinya. Dia dikenal karena mewakili selebriti dan tokoh terkenal. Di dunia hukum, dia adalah selebriti sejati. Kedatangan pengacara ini menjanjikan untuk membawa dinamika baru ke kantor. Ekspektasinya tinggi, dan kehadirannya pasti akan menambah sentuhan glamor dan prestise pada lingkungan kantor yang sudah dihormati tempat Emma bekerja. Ketika pengacara baru akhirnya tiba,
Emma dan beberapa rekan lain yang belum pernah bertemu dengannya benar-benar terkesan. Dia adalah seorang pria muda, tampak tidak lebih dari 35 tahun, dan berpakaian rapi dengan setelan yang dijahit dengan sempurna, dengan rambut yang ditata dengan hati-hati. Pesonanya terlihat pada pandangan pertama. Kehadirannya di ruangan segera menarik perhatian semua orang. Postur percaya dirinya dan keanggunan dengan cara dia bergerak melalui kantor memberinya aura otoritas dan kompetensi. Sulit untuk tidak memperhatikan kombinasi antara kemudaan dan kecanggihan yang dia bawa. Dalam minggu-minggu berikutnya, pengacara baru, Gabriel, membawa gelombang kegembiraan ke lingkungan kantor. Klien baru, termasuk beberapa yang terkenal, mulai sering datang ke tempat itu, dan telepon tidak pernah berhenti berdering. Tak bisa disangkal bahwa Gabriel tidak hanya lihai dengan kata-kata saat membela klien, tetapi juga tampaknya memiliki bakat khusus untuk membangun hubungan pribadi. Gosip mulai beredar tentang bagaimana dia menggunakan pesonanya dengan staf kantor, dan sayangnya, Emma bukan pengecualian. Suatu hari, saat dia berada di ruang istirahat minum kopi, Gabriel muncul. Percakapan mereka mengalir secara alami, membuat siapapun merasa nyaman di hadapannya. Emma telah belajar dengan pahit dari pengalamannya sebelumnya dengan ayah anaknya, tetapi dihadapkan pada karisma dan kemampuan Gabriel untuk terhubung, dia mendapati dirinya tertarik lagi. Itu adalah situasi yang rumit dan membingungkan, dan Emma bertanya-tanya apakah dia akan mengulangi kesalahan yang sama dari masa lalu. Emma menerima undangan makan malam dari Gabriel, tetapi dia membuat satu permintaan, agar dia merahasiakan pertemuan mereka, karena dia tidak menganggapnya pantas untuk membuat hubungan mereka publik. Meskipun mereka memiliki beberapa pertemuan, Emma menetapkan batasan yang jelas untuk dirinya sendiri. Dia tidak akan terlibat secara intim dengan Gabriel sampai dia yakin mereka sedang membangun hubungan yang serius. Bagi Emma, Gabriel adalah contoh profesional yang patut diikuti, dan percakapan mereka sangat mendalam dan menginspirasi. Berita ini menyebabkan kegelisahan di antara rekan kerja dan staf kantor, menimbulkan pertanyaan tentang masa depan tim. Rumor tentang Gabriel ternyata benar. Dia mendirikan firma hukumnya sendiri, dengan demikian melanggar kesepakatan yang dia miliki dengan para mitra di kantor tempat Emma bekerja. Untuk memperumit masalah, dia membawa banyak karyawan dari kantor sebelumnya bersamanya, bertindak dengan cara yang dipertanyakan baik dari segi etika maupun profesionalisme. Perubahan mendadak ini sangat mengguncang lingkungan kerja dan meninggalkan banyak pertanyaan tak terjawab bagi rekan-rekan Emma dan dirinya sendiri. Cara Gabriel menangani transisi ini menimbulkan kekhawatiran tentang integritas dan etika profesionalnya, dan kantor tempat Emma bekerja menghadapi tantangan signifikan dengan kepergian begitu banyak karyawan berbakat. Ketika Emma mencari Gabriel untuk meminta klarifikasi tentang kejadian-kejadian dan masa depan mereka, dia tidak siap untuk tanggapan yang diterimanya. Gabriel, dengan cara yang dingin dan tidak hormat, meremehkan kekhawatirannya dan menyerangnya secara verbal. "Emma, aku tidak perlu membenarkan hidupku kepadamu," dia mulai dengan nada merendahkan. "Apakah menurutmu aku akan berkomitmen pada seseorang yang tidak penting sepertimu? Aku adalah seorang selebriti sungguhan, aku memiliki masa depan yang menjanjikan di depan, sementara kamu tidak akan kemana-mana, kamu hanya akan tetap menjadi seorang resepsionis ibu tunggal yang biasa saja. Seperti kamu, aku punya banyak." Rasa sakit yang mendalam yang dirasakan Emma saat itu sangat luar biasa. Sekali lagi, dia telah membiarkan seseorang masuk ke dalam hidupnya yang sangat menyakitinya, mematahkan hatinya. Itu adalah rasa sakit yang sangat dikenalnya, sebuah luka lama yang kini terbuka kembali. Emma bertekad untuk belajar dari pengalaman ini dan memperkuat dirinya untuk menghadapi tantangan-tantangan yang telah disiapkan hidup untuknya. 25 tahun telah berlalu sejak peristiwa yang melibatkan Emma dan Gabriel. Selama waktu itu, Gabriel telah menjadi pria dewasa dan berpengaruh, tetapi reputasinya di dunia hukum bisa dibilang ambigu. Di antara rekan-rekannya, dia dikenal karena keserakahannya dan taktik yang dipertanyakan,
yang membuat banyak pengacara menolak klien saat dia berada di pihak lawan dalam suatu kasus. Pada sore itu, Gabriel menghadapi sidang untuk kasus profil tinggi. Itu melibatkan pasangan selebriti. Gabriel membela suaminya, yang menghadapi beberapa tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun tuduhan itu serius, Gabriel yakin dia bisa membalikan situasi dan keluar sebagai pemenang. Gaya advokasi kontroversialnya dan kemampuannya untuk memanipulasi pengadilan membuatnya menjadi sosok yang ditakuti dan dihormati di dunia hukum, bahkan jika itu berarti menggunakan metode yang tidak etis untuk mencapai tujuannya. Sebelum sidang, Gabriel memutuskan untuk berhenti sebentar di sebuah kafe. Dia tahu hari itu akan panjang, dan kopi adalah pilihan yang menenangkan. Saat memasuki tempat itu, dia melihat wajah yang familiar, tetapi butuh beberapa saat baginya untuk mengingat siapa itu. Dengan sedikit usaha, dia akhirnya mengenalinya. Itu adalah Emma, sekarang seorang wanita yang anggun dan penuh percaya diri. Namun, yang paling mengejutkannya adalah keberadaan aktris yang menikah dengan kliennya dan yang menuduh kliennya melakukan kekerasan. Mendekati meja dengan asumsi dalam pikirannya, berpikir bahwa Emma mungkin asisten aktris tersebut, apa yang akan dia temukan benar-benar mengejutkannya. Emma memperhatikannya mendekat dan menghadapinya dengan tegas. Gabriel, saya sarankan Anda menjauh dari saya dan klien saya. Ini bisa dianggap sebagai paksaan, dia memperingatkannya dengan mantap. Klien saya. Gabriel mengulang, jelas kebingungan dan tertarik dengan perubahan tak terduga dari peristiwa tersebut. Benar sekali, saya adalah pengacara untuk kasus di mana Anda membela suaminya yang melakukan kekerasan. Emma menjawab dengan tegas. Gabriel tertawa terbahak-bahak, meremehkan Emma dengan keangkuhannya. Sekarang aku bahkan lebih percaya diri, mengetahui bahwa kamu hanya seorang resepsionis di sisi lain. Dia meninggalkan kafe itu, tetapi Emma tetap tenang. Selama bertahun-tahun, dia telah belajar untuk tidak tergoyahkan oleh gertakan pria-pria sombong. Dia tahu bahwa dedikasinya dan keterampilannya yang profesional akan berbicara sendiri di pengadilan. Hari-hari di pengadilan sangat intens, dengan bukti-bukti yang disajikan dan argumen yang dipertahankan dengan sengit. Itu adalah pertempuran hukum yang panas. Namun, pada akhirnya, pihak Emma muncul sebagai pemenang, dan suami yang keras itu dijatuhi hukuman penjara. Gabriel, dengan segala keangkuhannya, tidak bisa menyelewengkan kebenaran atau menggoyahkan tekad Emma, yang dengan berani membela kliennya. Kesalahan Gabriel di masa lalu menjadi pendorong yang kuat bagi Emma. Dia menggunakan kesombongannya sebagai bahan bakar untuk mengejar mimpinya menjadi seorang pengacara. Dia mencapai tujuannya dan menjadi seorang pengacara yang kompeten dan berdedikasi. Saat dia berhasil mengalahkan Gabriel di pengadilan adalah bukti dari ketekunan dan keterampilannya. Dia tidak hanya memenangkan kasus tersebut, tetapi juga membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia mampu mengatasi kesulitan dan meraih kesuksesan dalam karirnya. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan beri like dan berlangganan channel kami. Tinggalkan juga komentar dengan skor dari 1 hingga 5 untuk menunjukkan seberapa besar Anda menyukai cerita ini. Tonton juga video yang sedang muncul di layar Anda sekarang. Sampai jumpa.